Selamat datang teman-teman semuanya di podcast jurusan Manajemen School of Management, eh, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Baik, podcast kali ini kita bekerja sama dengan layanan UMKM Naik Kelas, disingkat Lunas. Websitenya bisa diakses di layananumkmnaikkelas.com. Kita pagi ini kehadiran tamu yang luar biasa, super inspiring teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Izhar. Saya dosen di jurusan manajemen, dan tamu saya di sebelah saya ini datang jauh-jauh dari Malang. By the way, lokasi kita ini di Surabaya teman-teman, di Tenggilis, di sekitar Surabaya sedikit timur sedikit. Dan tamu kita kali ini datang dari Malang yang lumayan jauh. Ya deket sih Bu ya, perjalanan kira-kira 1 jam ya, tapi tetap jauh, luar kota. Oke, nah Ibu kita kali ini coba perkenalkan Bu, namanya Bu siapa? Yunita Bu Lestari. Yunita, Bu Yunita Lestari. Iya, Oke. Bu Yunita Lestari berarti asalnya dari Malang. Kota Malang. Kota Malang. Malangnya sebelah mana, Bu? Tunjung Sekar, Waru. Waru. Oh, saya dulu SMA di Malang, Bu. Oh, iya. Di daerah Jalan Bandung, Bu. Jalan Veteran. Dan veteran apa SMA? Iya, SMA di situ. Iya, di daerah sekitar UM, Bu ya, tahu ya? Ya, ya. Ya. Dulu juga kebetulan asrama dekat-dekat situ. Oke. Baik. Nah, Bu Yunita ini asli dari Malang. Nah, sekarang datang ke sini itu bawa produk apa nih Bu? Kalau boleh tahu produknya apa nih Bu? Ini produk olahan dari popok bayi bekas. Nah, oke teman-teman, popok bayi bekas. Jadi yang Anda lihat, oke ini ada tas, quite fancy ya, keren. Bisa buka, ting. Nah, ini adalah berasal dari popok bayi bekas, keren ya. Saya pikirin dari kulit apa ya, ular apa kulit apa gitu Bu, motif-motifnya. Nah, oke, sebelum kita cerita lebih dalam, lebih jauh mengenai ini, nah kita muter-muter dulu Bu. Ya, dulu ceritanya ini usaha seperti ini, bisnis bikin seperti ini tuh sejak tahun berapa Bu? Bisnis mulai produknya atau mulai bisnis recycle-nya atau kegiatan lingkungannya. Macam-macam semuanya bisa ceritain ya, Jadi ini tiga-tiganya. kan ada dua nih. Ada Ya. kegiatan sosial yang berupa kepedulian lingkungan untuk pengurangan sampah, terus sama ini merubah pendekatan ekonomi, yaitu Ya. merubah barang yang tidak berguna atau limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis gitu. Jadi ini adalah sebetulnya masuk ke UKM itu saya terpaksa. Terpaksa. Iya benar, sampai terpaksa karena memang nggak ada. Kita kader lingkungan ya, mengolah produk daur ulang itu hanya sebagai ditunjukkan ini lo bisa dirubah, tapi tidak untuk dijual. Kenapa kok tidak? Memang benar mereka menjual, misalkan menjual ke orang-orang, tapi segmennya tertentu, misalkan kepada Pak Lurah, Pak Camat gitu ya, Toko-toko Bu ya. pejabat-pejabat yang mereka itu nggak butuh sebetulnya, hanya kasihan gitu aja. Nah, ini saya merubah mindset dari barang daur ulang yang sekedar hanya ini bisa, terus nilai maksudnya pertukaran antara uang dan barang itu nggak ada. Kan kalau kita sama konsumen buta atau maksudnya kita pasar buta gitu kan, kita pasar umum itu kan kita menukarkan uang dengan produk gitu kan, memang kita tertarik gitu ya. Kalau barang daur ulang nggak ada ketertarikan gitu, hanya rasa kasihan apa yes biar saya dikatakan peduli lingkungan gitu. Nah ini coba saya rubah juga mulai dari produksi yang semula itu hanya dikerjakan oleh beberapa orang yang punya skill dan memerlukan waktu yang panjang, kita rubah menjadi dengan produksi massal, cepat, terus juga kita SOP-nya baru, karena memang sulit untuk sulit menerapkan SOP di daur ulang karena banyak variabel bebas. Gitu. Kenapa kok saya tahu variabel bebas? Dulu itu waktu 2014 di UMM itu kan di depan peneliti se-Indonesia itu kan saya bawa tas sama kertas dari popok bayi. Saya ini lulusan SMA, saya minta tolong nih
supaya diteliti gitu kan, agar produk ini bisa masuk pabrik kertas sehingga kita tidak akan memotong pohon gitu kan. Tapi jawabannya waktu itu Profesor Philip ya dari Majung itu bilang, kita dunia komersil tidak tertarik dengan daur ulang karena variabel bebasnya terlalu banyak gitu. Faktor di luar ya. Ya, itu saya 7 tahun belum paham. Baru setelah saya produksi massal itu paham, oh ya ternyata waktu kita akan membuat SOP, terus kita memberikan standar-standar pekerjaan itu nggak bisa, memang banyak sekali variabel bebasnya gitu. Jadi mungkin pengalaman gitu yang menjawab gitu kan. Ya, oke, baik Bu, pelan-pelan. Ini tadi informasinya banyak sekali yang di-share pelan-pelan. Oke, tadi jenengan cerita ya kalau produksinya itu dari yang awalnya sedikit rumahan begitu Bu ya, di rumah jenengan di Lowowaru. Atau itu lingkup RT RW atau kader lingkungan itu? Dulu Cantuka Kreatif adalah komunal. Komunal. Jadi kita mempunyai bank sampah. Nah, dari bank sampah tersebut kita akan menerima limbah dari masyarakat. Itu ada yang bisa dijual dan ada yang tidak bisa dijual. Kenapa kok saya menerima semua? Karena kita memang pure untuk pengolahan sampah. Jadi gimana sih arah kita kan memang gimana biar sampah itu tidak keluar dari daerah kita gitu. Jadi baju bekas pun kita terima. Ada konveksi sisa-sisa potongan dari jilbab atau apa kan ada yang itu kita terima semua gitu, berkarung-karung, terus kita apain gitu. Kita coba buat keset, buat hiasan dinding gitu, banyak macam, dan kita penjualannya masih pasar gitu kan. Oke. Berarti diproduksi oleh lingkungan komunal itu, dikumpulkan kader lingkungan itu Bu ya, kemudian dijualnya ke pasar. Ya, oke, terus. Itu untuk yang tadi baju bekas Bu ya. Macam-macam kita seluruh semuanya diolah kemudian styrofoam, plastik, semua deh. Oke Bu, terus yang bisa dijual diterima oleh Bank Sampah Malang, kita kirim ke Bank Sampah Malang. Yang tidak bisa diterima Bank Sampah Malang kita olah jadi kerajinan gitu. Bank Sampah Malang ini sudah jadi produk apa sampah Bu? Limbah? Mereka juga mau menerima produk, mereka juga menampung jenis sampah. Jadi ada 70 jenis sampah. Oke, baik. Terus, nah ada satu yang sulit yaitu popok bayi, begitu Bu kira-kira? Popok bayi itu 2014. Sebelumnya nih jenengan mulainya ini dari kapan Bu? Kader lingkungan ini? Kader lingkungan sejak 2011 sudah ada. 2011 sudah ada. 2011. Terus kita ke popok itu 2014 karena saya melahirkan anak ya. Oke. Ya, saya punya anak ketiga itu yang pakai popok. Nah, saya buang di tempat sampah nggak enak sama tukang sampah. Oke, baik, luar biasa. Nggak enak. Saya buang itu kasihan gitu loh ya. Terus mau dibakar kan nggak boleh kan sama orang tua. Betul, Bu. Nah, berangkatlah ke sungai gitu. Ternyata di sungai itu banyak banget, lebih banyak. Terus saya itu ketua kader lingkungan, masa buang di sungai, tak bawa lagi pulang. Saya cuci gitu. Luar biasa. Respect Bu. Saya cuci terus beberapa hari ya udah kering kan. Buat apa gitu? Nyoba lah jadi bunga, jadi vas, jadi anu. Penjualan pertama teman-teman pendengar semuanya nih. Ide bisnis bisa dimulai dari keresahan ya. Oke. Kalau komika bikin materi dari keresahan, peneliti bikin materi dari peneliti, bikin tulisan, bikin riset dari keresahannya. Nah ini pebisnis, entrepreneur bikin bisnis dari keresahannya, melahirkan, punya anak, membuang, punya limbah sampah Bu ya, popok terpikir. Dan di satu sisi Bu Yuli ini seorang ketua kader lingkungan Bu ya. Ya waktu itu. Namanya apa Bu? Kalau boleh tahu namanya? Kader lingkungan. Jadi kader lingkungan kan berjenjang. Jadi mulai RT, RW, terus dikirim 2 orang ke RW. Di RW dikirim 2 orang ke kelurahan dikirim 2 orang ke kota gitu. Jenengan ini berarti ketuanya itu di tingkat RT atau RW Bu? Kalau sekarang sudah tingkat kota. Wah, keren. Gitu.
Tahu podcast kita ini tidak hanya entrepreneur teman-teman. Ternyata karena lingkungan tingkat kota. Semoga nanti tingkat Jawa Timur Bu ya. Amin. Kalau Jawa Timur itu KSI. Oh KSI. Iya KSI itu apa Sungai Indonesia itu. Oh, oke. Bentar ini banyak hal yang harus saya googling Bu. KSI. Oke, baik. Lanjut lagi tadi ceritanya Bu. Oke. Nah tadi bingung mau pulang, mau dibuang ke sungai kok. Iya. Malah ternyuh Bu ya. Iya. Kok banyak banget. Terus kemudian pulang ke rumah, memutar otak gimana caranya didaur ulang lagi, dijadikan produk lagi. Nah, karena saya kepingin produk saya terjual dan saya tidak ingin memaksa para ASN, kan kasihan kan, mereka juga gajinya itu juga terbatas kan ya. Mohon maaf loh ya, betul, bukan yang kan kita tarafnya yang rendah-rendah, bukan yang tinggi-tinggi gitu kan ya. Jadi kalau kita memaksa terus Pak Lurah atau Bu Lurah atau Pak Camat dan Bu Camat gitu kan kasihan juga staf-stafnya. Jadi gimana arahnya itu kemarin itu ya gimana masyarakat luas gitulah, lebih luas gitu. Nah, mulailah saya penelitian kan. Keinginannya apa, produk daur ulang itu kelebihan, kekurangannya apa, tekniknya apa gitu. Jadi bermacam-macam teknik dari kerajinan, misalkan teknik lobo jagung, teknik setrika kresek, membuat pot dari handuk. Nah itu semua saya aplikasikan ke popok. Nah dari itu berkembang Mohon maaf Bu, lagi, itu jenengan 2014 jadi prosesnya? Iya 2014. Jadi ketika udah mulai bingung mau diapakan, terus udah mulai riset-riset Bu ya, nyoba-nyoba. Itu 4 tahun saya penelitian. Jadi 4 tahun? 4 tahun sendiri Bu? Sendiri. Mandiri di rumah? Mandiri, jadi mulai kebiasaan ibu-ibu memakai popok. Jadi nasabah saya itu nasabah bank sampah Bu nasabah ya? Bank popok. Bank popok, oke. Beda lagi nih Bu. Jadi sebelum ada Bank popok itu ada lagi ceritanya kan gitu. Nah, banyak ceritanya. Iya. Kan saya buat hampers ya. Hampers ya Bu. Hampers saya jual di Pasar Blimbing. Itu Pasar Blimbing. Pasar Blimbing 1 minggu permintaannya 270 karena mereka tidak tahu kalau itu dari popok. 270 kotak. Hampers kotak. Ya. Tapi itu hanya 1 bulan. Karena setelah tahu dihentikan. Kenapa Bu? Karena ada tetangga saya atau siapa yang mungkin bilang gitu, kalau itu dari popok. Ya ampun. Gitu. Jadi waktu itu kan saya kekurangan bahan karena popok dari anak saya nggak mencukupi. Saya ngambilin di tetangga. Saya cuci sendiri. Waktu proses pencucian kita konflik dengan tetangga sekitar. Oh gitu. Limbahnya Bu? Ya karena bau kan waktu mencuci. Iya. Nah jadi konflik, terus ada konflik sosial sampai lurah pun turun tangan gitu kan. Waduh. Nah dari situ langsung saya merubah mindset untuk membuat sistem. Jadi sistem SOP baru ini yang katanya Bu Yuli ya? Belum sampai itu baru-baru. Nah itu sistemnya yang diubah apa nih Bu? Pengumpulan bahan baku. Nah saya nggak mau nyuci karena saya nggak mau konflik. Jadi yang nyuci perpindahan tanggung jawab, yaitu yang membuat produk yaitu ibu-ibunya sendiri. Nah mulailah saya mengerahkan kader lingkungan untuk kalau kita kan biasa kader lingkungan kalau bersih-bersih sungai kan nyemplung ya. Itu juga membersihkan tidak hanya sampah, juga popok bayi juga kita angkat. Nah daripada mengangkat popok ke atas, lebih baik kita ngomong aja. Saya nggak mau disuruh nyemplung ke sungai ngambilin popok gitu kan. Udah kita ngomong aja, kita sosialisasi agar ibu-ibu nggak membuang sampah, diganti dengan mencuci, dan kita membuat bank popok gitu kan. Jadi kita ada bank popok terus sampai. Bank popok ini berbeda dengan bank sampah Bu ya? Beda. Waktu itu di bank sampahnya di RT 4 saya, terus bank popoknya di RT 5. Nah setelah konflik itu tadi, terus juga bukan konflik sudah ya, setahun berjalannya bank popok tadi, konflik internal di kader lingkungan, yaitu
jumlah nasabah yang harus kita bayar 10 juta waktu itu. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah karena satu Depositnya, orang Bu ya. bukan, jadi ada yang nabung itu sampai 1 Oh. juta Iya, 250, ada yang 700, ada yang 900 kan gitu. Totalnya itu sampai 10 juta lebih gitu ya. Nah, Bu kalau boleh tahu Bu, sorry Bu. Satu popok itu dihargain berapa? Waktu itu ya pertama kali 500. 500. Sekarang turun 300. Oh. Okay. Tahun ini turun 300. Bukan tahun ini, sudah 3 tahun lagi turun. Sebelum Covid itu karena kita overload. Itu jadi turun. Waktu itu 500 rupiah, terus kader lingkungan resah nih. Kan ini milik komunal nih. Siapa yang mau nanggung gitu kan? Kita penjualannya kurang. Maksudnya kita dari segi penyerapan bahan baku kurang, dari segi penjualan produk kurang. Saat itu produknya mungkin terbatas Bu ya, masih terbatas masih. Hampers itu kotak Bu ya? Kotaknya atau kita nggak produksi itu karena udah ditolak kan. Kita cari pasar lain, yaitu apa saat itu, Bu? bunga artifisial. Terus, bunga artifisial? Ya, dari popok? Dari popok. Itu terus pot, bros. Nah, bros, oke Bu. Bros, tapi brosnya setelah ada komplain kan, bukan komplain sih, tanya sebetulnya, kalau saya sholat pakai ini boleh enggak gitu. Nah, padahal saya sudah menerapkan di awal itu kita memakai standar pencucian yang higienis dan syar'i. Kenapa higienis? Karena ada tahapan untuk perendaman dengan desinfektan selama 10 menit atau 5 menit gitulah. Nah, kenapa syar'i? Kita menggunakan rukun wajib pensucian dengan menggunakan air mengalir. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau sudah di air mengalir kan, apalagi keset apa udah kita menganggap itu suci. Pertanyaan itu tadi, nah pertanyaan orang yang beli itu tadi, udah wis kita langsung nggak usah buat bros daripada membuat ragu kan. Semuanya itu keraguan itu yang membuat makanya itu udah wis kita kita nggak punya dasar gitu kan gitu. Walaupun kita menganggap itu suci, tapi kan orang lain masih mindsetnya masih belum, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Oke Bu, terus setelah konflik tadi, kita keuangan kan uang 500 saja kalau di komunitas ya itu rame, apalagi jutaan gitu. Udah, karena saya sebagai ketua langsung saya handle. Cantuka kreatif, oke, saya bayar semua, tapi Cantuka kreatif tak miliki gitu kan. Setelah tak miliki, saya nama kader kader lingkungannya itu Cantuka. Itu unit, jadi unit. Oh, unitnya, unit bisnisnya yang produksi popok saja. Atau semuanya? Waktu itu kardus, plastik. Oh, produk daur ulang dari kader lingkungan. Unit bisnisnya namanya Cantuka. Brandnya namanya Cantuka. Ya, nama kayak perkumpulannya. Nah itu. Jadi memang Cantuka itu kepanjangnya apa Bu? Cantik. Dulu untuk itu maunya kamu. Cantika, bukan. Dulu maunya Cantika kan. Karena saya nulisnya itu pas pesan kartu nama keliru atau apa. Nah, itu yang buat kartu nama jadi Cantuka, saya juga loh, kok jadi Cantuka? Loh, itu sesuai tulisan Ibu. Oh, mungkin saya nulis itu jadi seperti U gitu ya. Ya udah wis. Saya juga kalau ini kan ditanya sama dinas filosofinya nama Cantuka apa? Nggak tahu Pak, itu kesalahan tukang membuat kartu nama. Saya bilang gitu aja. Tapi keren Bu. Ya orang-orang kan ngingetnya Cantika. Ini Cantuka itu sesuatu yang beda. Ya beda karena salah nyetak. Iya. Tapi at least orang-orang tuh lebih inget. Oh, ada nama Cantuka. Oke, baik Bu. Lanjutkan Bu tadi. Akhirnya membuat mau nggak mau bikin produk baru, Cantuka dimiliki oleh jenengan. Jadi personal. Terus kan kelebihannya juga kalau saya miliki sendiri, berarti kan otomatis untuk manajemen atau apa kan kita nggak perlu rapat. Betul. Langsung saya bisa putuskan sendiri. Oke. Terus saya membuat IUMK, terus saya pokoknya sebagai UMKM saya juga jadi diurus binaan. Perizinan legalitasnya Bu ya. Cuma IUMK aja. Cuma saya bisa masuk ke dinas UMKM kan, jadi binaan. Nah itu. Tapi selama beberapa tahun di klinik bisnis UMKM, mereka belum bisa merubah mindset sosial saya ke
bisnis gitu. Jadi kalau datang gitu saya ditanya ini konsultasi sosial atau bisnis gitu. Kalau sosial sini nggak nerima gitu. Gitu kan. Jadi gitu ada Pak Pak Bu Indah sama Pak Irfan. Itu dinas koperasi Dinas Koperasi Kota Malang. Oke, Bu. Itu. Jadi memang lama kenapa kok dari 2014 sampai sekarang 18 Bu ya? ini kita masih baru berani mengeluarkan ini produk saya baru kemarin waktu 2019 2020 lah itu hampir sebelum Covid. Nah gitu. Desember. Ya, Desember 2020 berarti Bu. Itu kita sudah menemukan. Jadi dari riset dari apa gitu pemilihan produk terus pemilihan ini bisa dimasalkan dari pemilihan sistem juga. Ini yang pertama sandal. Oke, produk pertamanya Bu Yuli adalah yang bisa dimasalkan dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, sandal Bu ya. Terbukti dengan sampai sekarang sudah terjual 1.200 piece. Ya, itu di 3 toko online, yaitu 2 di Bukalapak, 1 di Toko Semesta. Toko Semestanya itu online Bu ya? Online juga? Online. Oke, saya tadi googling Toko belum dapat Semesta sekarang jadi Lumustop atau apa gitu loh. Bukalapak Bu ya? Bukalapak. Baik Bu. Itu yang satu tokonya namanya Abizar, satunya tokonya Cantuka Kreatif. Oke, saya cek Bu ya, Bukalapak. Ya. Nah, kalau di ini adalah kemasan saat saya ikut pameran. Nah, jadi kalau pameran, nah ini sepaket sama itu. Gitu. Sama ini Bu ya. Nah, ini ada terima kasih telah berkontribusi terhadap pengelolaan popok bayi bekas. Karena saya nggak menjual gini, tolong belilah sandal saya, enggak. Iya. Siapa yang mau berkontribusi terhadap pengelolaan popok gitu. Jadi walaupun ada sih ya duda, tapi beli karena dia tidak membeli produknya, tapi dia berkontribusi. Gitu. Ya, baik. Jadi nanti entah dikasihkan siapa terserah. Berkontribusi. Gitu kan. Berkontribusi. Makanya sekarang ternyata tidak hanya sasaran saya kan pertama target market saya adalah ibu-ibu yang memakai popok tapi belum ikut mencuci atau apa gitu. Jadi untuk penebusan dosa gitu kan. Nah, jadi gitu. Memang kan saya kalau Saman harus bertanggung jawab dengan popok dengan limbah yang Saman hasilkan kan gitu kan. Nah, kalau nggak bisa nyuci nggak bisa apa, setidaknya beli gitu kan. Biar kita tetap stay lah jalur ini seperti itu. Nah, karena ternyata konsumen saya tidak hanya ibu-ibu yang punya balita gitu kan, bapak-bapak pun mau berkontribusi. Nah, arahnya sekarang kita agak ke produk yang lebih umum, misalkan ini. Terus saya nggak bawa yang dompet STNK gitu kan. Dompet STNK ada Bu? Ada. Masuk itu gambarnya. Kemarin itu tadi mau saya bawa itu kan sudah pesanan orang. Iya. Jadi enggak saya bawa sih. Yang sudah saya kirim itu ke Riau itu yang dompet STNK sama Nemtek. Riau? Iya, Riau. Kalau yang ini Kalimantan, Jakarta. Itu lewat Bukalapak itu Bu? Bukalapak. Iya. Bu, saya sudah lama install Bukalapak. Itu yang di kemarin itu ada yang itu dari Sulawesi mintanya COD gitu. Sebetulnya kan bisa di Bukalapak. Waktu saya tanya-tanya ternyata langsung di cancel, entah mungkin ongkirnya terlalu tinggi gitu. Oke, baik. Teman-teman di sini Bu Yuli cerita banyak hal, mention beberapa keyword, target market, apa tadi positioning, kemudian juga kanal digital ya, ada Bukalapak, tadi Toko Semesta. Nah, ini Bu Yuli dapat pelatihan UMKM seperti ini dari mana? Dari dinas. Dari dinas itu, diajari sampai ke sana Bu ya? Sampai ke situ. Dibuatkan juga akun Bukalapak Bu? Kalau itu Bukalapaknya sendiri sih. Jenengan sendiri yang buat? Ya. Jadi kan ada kayak Shopee ya turun, Blibli turun gitu kan. Dari sekian itu yang paling mudah di HP itu saya Bukalapak.
Kalau Shopee atau Tokopedia agak ribet sih gitu. Jadi saya kurang, kan maklum ya mak-mak ya. Saya juga baru kemarin waktu di Ubaya itu ngerti. Saya tuh nggak tahu loh. Kalau terima pesanan tahu ya. Tapi toko saya nggak tahu ini yang itu sama mbak-mbaknya di Ubaya itu kemarin baru gini Bu, kalau buka gini saya dipencet transaksi itu baru tahu itu tadi. gitu sama mbaknya kemarin. Iya baik. Oke Bu, sekarang cerita produknya. Nah ini berarti popok bayi dibersihkan, habis itu direkatkan. Ini kan kaku sekali Bu ya. Pakai mesin sudah dapat bantuan BIP dari Kemenparekraf. Oke, ya mesin press kurang lebih seperti itu Bu ya. Iya. Mesin press, oke Bu. Iya. Terus Bu, nah ini kok dapat motif yang cantik ini kan, motifnya kan keren ini Bu. Itu teknik pewarnaan aja. Pewarnaan. Teknik pewarnaan. Jadi bisa di segala macam jenis cat. Iya. Saya sudah mencoba batik nggak bisa. Jadi pewarna batik nggak bisa. Tembok. Pokoknya cat, asalkan cat bisa. Kemarin saya coba Ecoprint. Ecopaper. Bisa itu Bu. Ecopaper bisa, cuma kita pengikatnya bukan tunjung atau tawas atau apa gitu, tapi pengikatnya tetap pakai mobilek yang bening. Gitu. Kayak semacam vernis. Gitu. Iya. Jadi tetap tekniknya tetap, cuma pengikatan warnanya aja. Kalau di kain kan pakai tunjung atau pakai tawas gitu kan. Nah ini pakai itu. Berarti ini tengah-tengah antara kain sama kertas gitu mungkin Bu ya? Iya, tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau bantal juga kan saya limbah potongan untuk bunga artifisial untuk apa itu kan saya buat bantal sama guling. Nah itu kapuk, bantal dari Pampers terus dari silikon. Jadi popok itu ada di tengah. Kalau bantal kapuk itu tidak bisa dicuci. Iya. Keempukannya ada di tengah juga Pampers ini. Ini bisa dicuci, jadi bisa dimasukkan di mesin cuci. Terus iya, nggak rusak mesin cucinya Bu ya? Apanya? Mesin cuci nggak rusak Bu ya? Kan bentuknya bantal. Sudah dibantal. Kalau bantal silikon kan bisa dicuci toh. Betul. Nah, bantal kapuk nggak bisa. Bantal Pampers bisa. Beratnya sama silikon berat Pampers. Keempukannya empuk silikon. Tapi sama bantal kapuk, kalau kapuknya sudah lama ya lebih empuk Pampers. Gitu. Oke. Nah, itu saya jual 15.000. Bantalnya. Murah Bu. Murah, makanya itu satu kos-kosan itu pernah pesen bantal sama guling di saya semua. Keren. Iya. Lah itu dijual juga di Bukalapaknya Jenengan apa? Enggak. Enggak. Kenapa kok saya milih ini juga? Karena untuk ekspedisi itu cocok ya. Lebih mudah ya Bu. Kan kemarin produk saya itu pot, kalau dipakai diantar itu kurang bagus. Dan juga kita harus siapin kerdus apa biar nggak pecah gitu kan Bu, itu susah sekali. Paving kita kan kemarin nyoba paving terus bata ringan gitu kan. Paving? Iya paving. Dari popok bayi, dari jelinya gitu. Itu kendalanya adalah proses angkut ke itu armada karena agak berat. Mohon maaf Bu, ini paving yang di jalan itu kan Bu? Iya. Oke. Sama K300 dihantamkan itu menang Pampers loh. Gitu. Karena apa, ini kan beton nih. Ini beton. Kalau Pampers ini beton, sedangkan ini kan hanya dipres. Iya. Jadi waktu dihantamkan gini kalah dong sama beton. Gitu. Nah, jadi kalau saya membina di kampung bata ringan. Jadi Pampers popok bayi bekas ini jadi bahan, salah satu bahannya Bu ya? Dicampur aja. Jadi campuran bata ringan, komposisinya bata ringan, cuma dikasih potongan dari Pampers. Potongan. Tapi saya nggak mau maksudnya mendalami. Cuma bisa gitu. Jadi saya tawarkan ide-ide saya itu tadinya cuma ide sih saya nggak, sebetulnya kan ke arah bisnis memang saya nggak ada kan gitu. Dari mindset saya itu nggak ada memang wis. Ini pun kemarin itu saya tawarkan ke binaan saya yaitu kampung
Kampung Ambiar ya, 1 RW gitu binaan saya untuk pengelolaan popok. Nah, saya di situ itu adalah sentra mebel. Jadi mereka punya ukiran-ukiran yang bisa ditonjolkan gitu kan. Nah, sandal ini saya kan menemukan produk sandal, tolong dong buat ini gitu. Waktu itu pas Covid. Waktu kita mau launching sentra daur ulang di situ, ternyata Kelurahan Tunjung Sekar tertinggi kematiannya Kecamatan Lokwaru. Nah, itu Pak Lurah sudah warning, nggak ada kegiatan sosial gitu. Padahal saat itu ya kegiatan sosial bisnis recycle itu sangat membantu dan merupakan cikal bakal itu. Sangat membantu ibu-ibu di sana. Kelompok. Waktu itu ada sih binaan saya satu RT itu 90% merupakan PHK, korban PHK, jadi tidak bekerja. Pas waktu pertama kali Covid datang, itu kan nggak ada, kita makannya gimana gitu kan, apalagi dua bulan lagi Lebaran, sudah bingung itu. Kerja nggak bisa, kerja nggak bisa kena PHK, makan mesti gitu kan. Jadi itu siang itu waktu saya penelitian sampah waktu itu, siang itu ya banyak orang tiduran di depan situ wis pada keleleran lah gitulah. Nah, RT-nya itu resah gitu, Bu gimana ini Bu, udah minta buatkan saya proposal, Bu kita jalan gitu kan, minta bantuan. Gak bisa kan sama Pak Lurah, kan saya izin dulu ke Pak Lurah, jangan ngumpulkan uang kan gitu. Nah itulah kita mulai bisnis recycle. Bisnis recycle itu apa? Bisnis recycle itu ini Bu? Saya itu istilah saya sendiri ya. Kenapa kok? Karena menurut saya sampah itu tergantung, bukan istilah itu tergantung subjektif gitu kan? Iya, penggunaannya. Jadi sampah buat sampean belum tentu sampah buat saya. Okay. Nah gitu. Jadi misalkan sampean punya tas, punya jam, apa punya sepatu gitu, sampean tidak berguna, itu jadi sampah bagi sampean buang. Tapi gitu, ada sebagian orang yang itu bisa kok saya gunakan, nah gitu. Jadi hanya memindahkan itu pun termasuk, bagi saya itu termasuk bisnis kan. Nah jadi waktu itu karena kita tidak boleh mengumpulkan uang, kita mengumpulkan itu tadi, sampah tadi, limbah. Jadi ada terkumpul sepatu, ada terkumpul baju, ada juga yang lemari atau apa, kita terima gitu ya, nanti dijual gitu. Nah di situ terus dirupakan oleh RT-nya itu dirupakan sembako, siapa aja boleh ambil. Jadi langsung dari satu RT itu kegiatan seperti itu, RT lainnya ikutan iri kan, ikut gitu sampai 1 RW. Nah itu sampai dia dapat penghargaan Natural Leader tingkat nasional. Jenengan berarti Bu? Bukan. Bukan. Itu tadi binaan saya yang ketua RT itu. Ketua RT-nya. Jadi mulai bisnis, kita mengumpulkan sampah-sampah, misalkan baju, misalkan seperti seragam atau apa yang tidak bisa dijual. Kan kalau itu kan nggak laku toh ya, kalau seragam gitu kan ada namanya, kita potong terus kita ecoprint. Nah, jadi taplak, jadi tudung saji apa kita manfaatkan seperti itu. Kita lap jampel gitu. Nah, tahu itu bahasa Jawa. Apa ya jampel itu? Itu untuk untuk ngangkat waktu panas gitu. Iya. Itu kalau bahasa Jawa jampel. Iya, oke. Kain itu buat pegang tungku dan macam-macam. Yes. Oke. Bu, mohon maaf, ini kembali lagi ke sini Bu. Popok. Nah, Popok, berarti jenengan mulai menemukan formulanya, menemukan 2014. caranya 2018 Bu ya? 2014. Yang ini 2014? Iya 2014. Oh berarti cuma pengembangannya aja. Oh jadi produknya itu dapat idenya baru di 2018. Tapi teknik sampai dia jadi kaku kayak begini. Ya, 2014 sudah ketemu Bu ya? Itu sampai pengganti kayu juga. Jadi jelinya itu jadi pengganti kayu. Itu arahnya nanti. Bu Yuli ini Profesor Popok memang. Enggak gitu sih. Biasa, keren. Itu kalau jeli itu mungkin kalau saya sudah ketemu presiden, nah gitu. Memang saya
bilang kemana-mana. Deli Jelly Popok. Oke Bu. Oke, karena itu tadi saya kan udah ketemu itu tadi yang waktu di UMM tadi kan, nggak mau kan. Nah berarti saya sudah ketemu Pak Emil Dardak juga, ketemu Pak Ganjar. Wagub, sama sudah ngomong, tapi masih belum ada solusi mungkin ya. Jadi mungkin ya deh, kalau gitu mungkin saya harus ketemu presiden dulu, mungkin dengan dengan orang yang bisa mengeluarkan kebijakan kayak gitu. Betul. Dia juga bisa merintah uang itu lari kemana kan gitu kan. Mungkin bisa lah dibuatkan ya wes ini telitian nah, gitu kan. Kalau punya kuasa kan enak. Iya luar biasa Bu. Oke. Baik. Kalau boleh tahu Bu, ini satu produk tasnya ini dijual harga berapa? 100 berapa kemarin sih lupa Bu? Belum Pak. Kita kan belum maaf Mas ya. Pak saya kebetulan ya. Jadi ini hanya masih prototipe, belum masih prototipe. Belum kita yang sudah produksi massal yang tuh produksi ini Bu, ya? Massal ini. Jadi kita sudah penentuan HPP, sudah kita sudah punya jalur gitu ya. Jadi dari ini ke ini sudah Bu, gitu. Jenengan ini mengerjakan semuanya ini apa ada tim Bu? Untuk kreatif ya ada, tapi tim produksi aja. Tim marketing nggak ada, tetap saya. Termasuk ngitung HPP dan macam-macam jenengan? Iya. Gitu. Jadi gimana Bu? Itu pakai Excel, pakai komputer apa manual hitung-hitungan? Saya dikasih itu sih sama anak magang UM itu kan. Ada Excel lah. Itu tinggal masukin Bu, nanti kalau bahan masukin di sini apa aja, terus ini apa itu ongkos kerjanya ini nanti keluar sendiri gitu. Jadi saya patokan itu. Luar biasa. Jadi tinggal masukin. Iya. Saat ini yang produksi Massal adalah ini Bu ya? Ya, jadi 2, ini sama ini. Oke, ini sama ini. Nah ini belum, karena masih kita rancang lah. Oke. Yang dompet SNK udah, ini sudah ini. SNK tuh ada di Bukalapak Bu? Belum ada. Kemarin PO aja kita masih kedodoran, belum Kedodoran? Iya. Berarti banyak itu Bu, peminatnya Bu? Ya alhamdulillah. Saya meminta ini mau PO itu minggu depan tanggal 2 Desember kalau Ibu mau. Boleh ya Bu ya. Apa Bu, tempat STNK Bu ya? Atau dompet aja Bu? Boleh. Tempat STNK-nya kayak gimana bentuknya Bu? Ada di HP. Sebentar Bu. Itu tapi udah kirim ke Rio juga itu STNK temen sih. Oh iya lupa. Di bawah Bu. HP-nya. Ya sih itu kan saya kirim di status, hanya di status WA, terus ada yang pesen gitu aja. Kalau yang pertama gitu, jadi belum kita masalkan untuk yang produk pertama. Ini Mel. Oke, permisi Bu. Begitu. Oh ini Bu. Itu pesanan semua itu udah nyoba. Jadi satu saya posting itu sih, name tag, terus dia tolong buatkan STNK loh. Nah gitu. Terus kok ada yang lagi gitu, ya udah. Jadi ini masih BO. Masih BO. Baik Bu. Ya, oke belum. Tadi sebelum podcast ini dimulai Bu Yuli itu cerita dikit-dikit. Nah ini katanya nih dibuatnya tuh dijahit pakai tangan Bu ya? Iya, jahit tangan. Jahit tangan. Berarti ibu-ibu kader lingkungan itu? Bukan. Oh bukan. Nah, itu profesional. Profesional? Iya, maksudnya UKM. UKM. Iya. Jadi gini, kenapa kok saya nggak melibatkan ibu-ibu? Karena selama 2011, kan kita sudah jalan nih sistemnya. Iya. Karena memang ibu-ibu itu nggak punya skill ya. Terus juga waktunya juga seenaknya. Nggak bisa, kalau kita misalkan ada orderan di target, nggak bisa juga kayak gitu. Kan waktunya seenak dewe gitu kan ya. Jadi sistem saya untuk memberdayakan ibu-ibu juga saya batasin. Kayak misalkan bunga artifisial yang gunting-gunting aja, yang ngelem aja gitu.
Gitu. Jadi ada di bagian struktur organisasi itu koordinator lapangan. Nah, fungsinya itu. Jadi habis dari ibu ini ke ini, habis dari ini ke ini itu yang ngatur itu. Jadi ada koordinator lapangan gitu. Terus juga habis itu dibawa ke mitra. Nah, jadi saya punya 4 mitra untuk tas, terus sandal, terus kemasan ini. Mitra itu UMKM Bu ya, yang bantu membuatkan. Oke. Jadi bahannya dia, dari jenengan, tekniknya dari jenengan. Oh, iya. Berarti jenengan udah kasih ke mitra itu dalam kondisi yang lembaran begini siap. Lembaran 30 kali 1 meter. Tuh. 30 kali 1 meter. 1 meter 20 ada gitu. Tergantung. Besar sekali Bu ya. Iya. Oh, karena 30 cm. Tergantung sih, kalau kita misalkan banyak menerima popok yang XL gitu, kita bisa sampai 45. Kalau kita menerima popok dewasa banyak, tapi yang comfort, yang merek itu, nah kita bisa sampai setengah meter. Setengah meter kali 1 meter 20 atau apa, tergantung itu nih. Karena kan untuk ngelemnya itu kadang kalau terlalu panjang langsung ini melengkung gitu kan. Gitu. Iya. Terlalu banyak yang dipanas gitu. Iya. Oke. Gitu. Keren. Berarti ini untuk pewarnaan kita sudah 5 kan. Ini saya ular ya. Iya, ular. Terus ini hijau lumut. Kalau ini coklat glowing, coklat glowing. Ada juga yang Dove. Nah, ya satunya marun. Nah. Udah 5 belum? Satunya coklatnya belum? Coklat udah coklat 2 ini. Ular 5 pokoknya. Ya pokoknya 5 lah Bu ya. Oke Bu, kalau boleh tahu Bu, ini dijual berapa Bu? Itu harga konsumen ya? Ya, harga konsumen 55 udah sama ininya Bu ya? Udah sama ininya. Kalau tadi gantungan kunci 75. Tempat STNK 75. Oke, baik. Nah, kalau ini yang masih prototip Bu? Ini belum sih, ini kemarin masih HBP aja. Oh, berarti kemarin dijual ke HBP. Pak Stef itu HBP? Iya. Oh, terima kasih Bu ya. Keren lah Bu. Ini belum jadi soalnya kemarin. Ini kan harus dipelipit sampai itu. Nah, sampai seperti ini. Ini kan belum. Oh iya. Saya bilang juga, Pak, ini belum selesai. Ini baru jadi tadi tak bawa gitu. Ini kayak tas kulit Bu ya. Dia kalau udah kan diwarnain lagi, dihitam-hitamin gitu ya. Biar nggak nggak jerabut-jerabut gitu. Iya. Nah, karena kan kelemahan ya. Iya. Kelemahan popok itu, apalagi yang merek yang bagus, itu jerabut-jerabut gitu. Jadi kalau itu malah jadi kelemahan Bu ya. Iya, kelemahan. Tapi bisa disetrika gitu. Malah yang jerabut itu bisa disetrika, tapi kalau misalkan setrikanya kurang, ya itu tadi kayak kesannya buluk gitu kan ya. Iya. Nah, gitu. Itu kurang setrikaan lah. Tapi kalau disetrika banget nanti melengkung gitu loh. Jadi harus pas gitulah. Bu, ini sudah dipernis Bu ya? Apa belum. Sudah belum. Ini 1 kali pewarnaan masih. 1 kali pewarnaan. 1 kali pewarnaan. Biasanya prototip 3. Sudah. Biasanya 3. Karena kalau misalkan ini dijahit sudah 3 kali pewarnaan kan, waktu jahit, waktu apa kan kita nekuk gitu. Ini kan agak kayak gini kan, perlu di finishing lagi gitu kan ya. Jadi ini 1 kali pewarnaan. Jadi kalau misalkan ada gini-gini kan, ketekuk-tekuk apa-apa kan jelek ya, warna pudar gitu. Jadi kita bisa ubah lagi. Oke. Baik Bu. Ini kita sudah ngomong-ngomong berapa lama ya? 40 menit. 44 menit. Oke. Ini sebenarnya sudah jam 9 Bu. Oke. Jadi teman-teman, ini Bu Yuli saat ini sedang ikut program pendampingan UMKM dari Ubaya dan juga bekerja sama dengan Lunas, program matching fund. Acaranya dimulai jam 9 Bu ya. Iya. Jadi kita bisa akhiri podcast kali ini. Beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, bisa kita petik.
Yang pertama adalah tadi cinta lingkungan, kemudian keresahan, ya dari keresahan pribadi, kemudian jadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat. Dan yang ketiga ini Bu ya, kita butuh riset. Butuh riset 4 tahun. Kemudian mengubah tadi mindset dari sosial ke bisnis, ya kan Bu ya, bahwa terus produk, penentuan produk itu kan dari riset tadi ya. Oke. Tadi mungkin yang halal-halal apa najis-najis apa enggak tuh mungkin perlu label MUI Bu ya? Atau sudah. Oh sudah. Kemarin kan ada. Nah ini menarik nih gimana Self declare nih ya. Yeah. Nah coba Self saya. declare asik. Ada pengajuan gratis dari pemerintah karena kita harus berlabel halal gitu kan. Yeah. Nah di tingkat kota kita ditolak. Saya sudah ke UIN, terus ke MES apa-apa ditolak. Terus saya waktu ke Jawa Timur ketemu juga yang membawai di Jawa Timur ya. Saya ada SNI, ada apa gitu kan waktu itu. Saya bilang, Pak, kenapa kok nggak boleh untuk kerajinan, padahal kan di undang-undang ada. Terus konsumen saya butuh karena untuk ketenangan sebagai memakai produk itu. Nah jawaban beliau gini, kita itu ini kan gratis, kita ada program itu khusus untuk yang wajib-wajib. Nah untuk yang kerajinan itu kan nggak urgent katanya gitu. Kalau mau ya reguler, berarti reguler bayar kan gitu. Kan loh ini kan lingkungan Pak. Nah saya itu ini sebetulnya bukan keinginan saya untuk label halal, walaupun nggak saya label halal ya juga laku kan gitu kan. Nah kalau memang mau dilabeli halal berarti kan pangsa pasar kita akan meluas gitu, meluas, terus bila meluas penyerapan limbah pun semakin banyak. Tinggi, nah betul. Itu kan berarti menyelamatkan lingkungan kan gitu. Itu kan bukan untuk saya Pak. Ini bumi kan ya ditinggalin oleh semua orang kan ya. Orang yang juga peduli atau orang nggak peduli. Karena popok ini dibakar jelek kan. Solusi dibakar jelek. Solusi dibuang ke sungai jelek. Ditimbun di TPA pun jelek. Karena akan merusak mutu baku air. Mutu baku air. Iya. Oke. Ya itu penelitian saya juga loh gitu ya. Jadi Profesor Jadi keren. Di TPA itu kan hanya ditimbun kan, ditimbun. Nah itu kalau hujan dia menampung nih menampung air. Habis betul. Itu air merembes lagi banyak. Nah ke tanah. Jadi ke air tanah. Ya ke air tanah. Nah jadi sampai kapan air itu akan tercemar kemudian dibuat lagi oleh orang. Jadi solusinya adalah membuat pengelolaan. Nah kenapa kok saya ke mesin? Arah pembuatan mesin karena dari 100 orang yang memakai popok bayi itu hanya 2 orang yang mau nyuci. Sudah 4 tahun loh ya. Nah, jadi dari 100 orang hanya 2 orang. 2 orang. Jadi 98 orang butuh mesin. Nah, perkiraan saya misalkan ada nih sudah tercipta nih ya mesin. Nah, ditaruhlah di RW, di tiap RW gitu dikelola oleh orang-orang sing mau mencuci kan, tinggal buka gini aja. Bu, mohon maaf, berarti sekarang jenengan sudah punya mesin ya? Belum. Itu masih Pak Steven mau nyoba-nyoba kan gitu. Kan Pak prinsipnya itu gini loh kan. Saya tawarkan ke beberapa universitas nggak mampu kan. Nah, saya coba. Mesin itu maksudnya sama conveyor belt-nya yang dia bisa jalan kayak gitu ya. Gitu. Itu kan robotik toh. Kayak mesin pencuci mobil atau mesin pencuci piring. Ya. Prinsipnya seperti itu. Limbah ini juga Bu, potongan botol plastik yang kayak gitu Bu ya? Boleh lah, saya nggak tahu soalnya. Gitu. Itu hanya. Yang nanti dia masuk dari popok masuk ke air, masuk ke desinfektan, macam-macam kayak gitu Bu ya? Itu karena kan mencuci satu popok itu waktu itu saya hitung butuh air 5,5 liter. 5,5 liter. Jadi kalau misalkan ada mesin, ini kan bisa disaring. Airnya itu nanti bisa dibuat nyuci lagi. Jadi kan kita mengelola limbah tapi tidak menghabiskan sumber daya. Keren. Terus juga produk ini ya, saya pakai jaminan. Nah, garansi.
untuk pewarnaan garansi seumur hidup. Jadi bolehlah dikirimkan ke saya, lagi. Dikembalikan nanti misalkan ini pakai ini udah buluk nih, kembalikan aja nanti tak perbarui. Nah, kenapa kok gitu? Ini adalah upaya saya supaya barang ini tidak jadi sampah. Gitu. Kalau rusak, misalkan kayak punya saya ini sudah ini nih hilang apa-apa, bisa dibuat tukar tambah. Nah, kalau untuk sandal itu 10.000, M-Tag juga 10.000. Tukar tambahnya. Saya hargai 10.000. Nanti kalau misalkan Mas beli ya, terus kembalikan ke saya mau ganti tas deh Bu. Nah, ini saya hargai 10.000. Oh, gitu. Ya. Nah, itu untuk yang pertama itu namanya konsumen loyal gitu ya. Iya. Gitu. Program. Terus juga saya menjamin produk daur ulang ini tidak akan jadi sampah. Jadi sampah lagi. Karena kan biasanya kalau misalkan kita buat tas dari bungkus kopi gitu ya, hari pertama setelah jadi tas, dia kan tas ya, kemarin sampah gitu. 3 bulan pemakaian langsung dia jadi sampah lagi gitu kan. Jadi hanya memperbanyak sedikit status dia jadi sampah gitu aja. Baik. Sangat inspiratif sekali teman-teman diskusi kita, podcast kita pagi kali ini. Semoga Bu Yuli senantiasa sehat, usahanya makin lancar, semoga bisa ketemu presiden. Oh iya, amin. Biar bisa mengusulkan tadi apa Bu? Pengelolaan popok. Jadi memfasilitasi pengelolaan popok di tiap daerah. Nah, jadi setelah itu akan masuk ke jelinya itu masuk ke pabrik kertas. Jadi kita tidak akan memotong pohon. Nah, biarlah pohon nanti menghasilkan udara. Gitu aja. Gak dipotong buat kertas, buat popok. Ya. Ini satu popok itu kalau nggak salah butuh setengah kilo apa dari kayu. Pop itu. Nah, kan kalau misalkan diolah lagi, nah kan lumayan kita nggak motongin pohon. Satu hari katanya Indonesia, saya pernah browsing itu 2 kali Pulau Jawa setiap hari dipotong pohon. Nah, coba 2 kali Pulau Jawa. Iya, Kalimantan sudah gundul loh. Terus ada yang mau mengincar Papua loh. Nah, kan kita harus gitu kan. Iya. Siap Bu. Itu. Ini saya mau closing nggak jadi Bu. Mau ya. Kau. Saya sangat happy sekali, bahagia sekali pagi ini kita banyak pelajaran. Seharusnya nih Bu Yuli ini jadi pahlawan kemarin tanggal 10 November, pahlawan lingkungan. Iya. Ini sudah pernah ketemu Bu Gubernur Afifah Bu? Belum. Pak Emil aja. Pak Emilnya sudah. Pak Emil 3 kali lah. Oh 3 kali? Kalau Pak Sandiaga juga 3 kali. 3 kali Pak Sandiaga Uno? Di Malang apa di mana? Di Malang. Oh di Malang. Oh iya. Kebetulan ada acara dengan mungkin Kota Malang. Dan jenengan jadi produk unggulan. Iya. Kan saya sudah dibina Kemenparekraf, dapat bantuan. Jadi Pak Sandiaga setiap kali kan mesti ini masih jalan enggak gitu kan. Iya. Baik. Semoga inovasinya terus berlanjut Ibu. Ya, amin. Iya. Nah, kita tunggu tasnya. Menarik ini Bu. Iya. Apalagi ya? Ya semoga yang baik-baik, bisnisnya makin lancar. Iya. Dan tidak hanya saya lah. Iya betul, ini manfaatnya capek juga kan ya. Kalau cuma saya gitu. Saya berharap nanti mungkin tas ada yang ngembangkan sendiri dan tidak ada transfer limbah. Iya. Bu, ini kalau jenengan jual bahan setengah jadinya, popoknya maksudnya. Iya. Arah saya mau gitu. Kertas apa jadi kayak kalau kita mau bikin tas atau kerajinan kulit kita beli lembaran kulitnya. Nah, ini kalau jenengan jual lembaran popoknya gitu bisa. Itu 45 sih udah saya itu. 45.000 per 30 kali 120. 30 kali 120. Iya. Baik, oke. Ini menarik, siapa tahu. Oke, teman-teman di luar sana terutama biasanya anak muda. Nah, anak muda kalau jual-jual kayak gini tuh misalkan punya keahlian buat tas, buat dompet kan bisa. Nah, gitu. Jadi saya biar fokus ke bahan baku. Nah, nanti yang buat produk-produk. Iya, betul. Desain-desain bagus kan gitu kan. Jadi sepatu, jadi apa. Iya, ini kalau jadi sepatu saya mau beli Bu. Tadi saya mau PO. Enggak punya enggak punya UKM-nya saya. Maksudnya enggak punya tukang yang untuk. Iya. Oke nih, ini juga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, mahasiswa,
pendengar dan nonton podcast, kalau Anda punya ide bisnis, produk terkait dengan limbah ini, nah Bu Yuli bisa jual material setengah jadinya Bu ya. Oke, baik. Cukup panjang podcast kali ini. Mohon maaf Bu Yuli. Terima kasih sudah dirauhi datang jauh-jauh dari Malang ke Surabaya. Saya yakin pasti semua yang Ibu kerjakan itu bernilai pahala dan amal kebaikan. Amin. Karena ini semuanya untuk bumi, untuk lingkungan. Iya, baik. Oke, saya kira cukup itu teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye, dadah.